Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafnisha dari kelas asuransi 7B ingin menjelaskan mengenai kaidah tanggung jawab kerugian. Keuntungan sebanding dengan tanggung jawab. Yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab atas kerugian. Keuntungan sebanding dengan tanggung jawab atas kerugian. Penjelasan kaidah ini adalah seseorang yang wajib bertanggung jawab terhadap cacat atau kerusakan dari aib sebuah barang atau usaha adalah mereka yang berhak mendapatkan keuntungan dari barang atau usaha tersebut. Contoh, penjual dan pembeli dengan cara jual beli mobil. Keuntungan sebanding dengan resiko. Penjelasan kaidah ini adalah seseorang yang wajib bertanggung jawab terhadap resiko sebuah akad adalah mereka yang berhak mendapatkan keuntungan dari akad tersebut. Aplikasi kaidah dalam muamalah. Tanggung jawab kerugian ditanggung oleh penjual barang selama barang tersebut belum diserah terima kepada pembeli. Seseorang tidak boleh menjual barang yang ia terima selama terjadi serah terima. Dalam akad mudharabah, sahibul mal atau pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian apabila ia terjadi bukan akibat kelalaian mudharib atau pengelola modal. Mudrid atau pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan apapun dari piutangnya karena ia tidak wajib menanggung resiko apapun. Perusahaan yang melakukan rekal terhadap barang jualannya yang telah laku karena cacat bawaan pabrik tidak lebih mengenakan biaya apapun kepada pembeli. Garansi pengambilan dana atau pergantian unit apabila ditemukan cacat bawaan pada barang yang telah laku. Secara umum, prinsip yang diajarkan syariat bahwa keuntungan diperoleh seseorang berbanding lurus dengan pengorbanan dan resiko yang dia keluarkan. Terdapat banyak hadis yang menegaskan hal ini, diantaranya dari Abdullah bin Umar bin Asy'ar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hasil keuntungan itu sebagai ganti dari resiko yang dia tanggung. Kemudian dalil tentang bolehnya mengambil upah karena dia telah bekerja. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ada 3 orang yang menjadi lawanku di hari kiamat. Salah satunya orang yang mempekerjakan orang lain, lalu karyawan ini telah bekerja dengan baik, namun majikan tidak memberikan upah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Dalam hadis ini, Allah membela hak karyawan yang telah bekerja, namun dia tidak diberi upah oleh majikannya. Dari ketiga dalil di atas, para ulama menetapkan kaidah yang lebih singkat. Keuntungan itu diberikan karena ada resiko kerugian. Kita akan lihat rincian kaidah. Pertama, hak keuntungan karena harta. Orang yang menanam modal, dia berhak untuk mendapatkan keuntungan dari penambahan modal, karena dia juga menanggung risiko kerugian jika modalnya berkurang. Karena itulah, jika ada akad mudharabah di mana pihak pemodal mensyaratkan apabila terjadi kerugian atau proyek gagal, maka modal harus dikembalikan. Maka akad mudharabahnya batal, karena berarti konsekuensinya tidak jalan, karena pemodal hanya siap berbagi keuntungan, sementara dia tidak siap berbagi kerugian. Dan dengan adanya persyaratan pengembalian modal ketika terjadi kegagalan, maka status akadnya menjadi qard atau utang, sehingga dia tidak berhak menerima bagi hasil keuntungan, karena semua kelebihan dari utang statusnya riba. Kedua, hak keuntungan karena pekerjaan. Orang yang telah bekerja, dia berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dia lakukan. Ini berlaku untuk akad ijarah. Sementara untuk akad jualah atau semacam sayembara, yang dilakukan adalah jual beli hasil dari usaha dan bukan volume usaha. Misalnya membersihkan virus komputer, jika berhasil akan mendapatkan Rp100.000. Setelah dilakukan pembersihan selama 1 jam ternyata tidak berhasil dan menyerahkan kembali komputer tadi ke pemilik, apakah petugas pembersih virus dapat upah? Jawabannya tidak dapat upah. Dia menjual hasil dan bukan semata jasa. Karena dia tidak berhasil, maka dia tidak berhak dapat uang. Karena itu, jika dalam sebuah skema transaksi ada posisi yang selalu mendapatkan upah sementara dia sama sekali tidak bekerja, maka skema macam ini bermasalah seperti bisnis MLM di mana ada upline yang selalu mendapat bonus padahal dia sama sekali tidak bekerja. Dia tidak melakukan penjualan, juga tidak mencari konsumen dan sebagainya. Dia hanya menikmati kerja orang lain yang menjadi downline-nya, sehingga upah yang dia terima adalah upah yang tidak sah. Ketiga, hak keuntungan karena tanggungan. Orang yang menanggung resiko tertentu atau dibebani tanggung jawab tertentu, maka dia berhak mendapat keuntungan. Mudharib atau pelaku usaha yang mengelola harta orang lain, dia memegang tanggung jawab terhadap harta itu. Karenanya dia berhak mendapatkan bagi hasil keuntungan. Di zaman Nabi SAW, ada sahabat yang membeli budak. Setelah dipekerjakan beberapa hari, pembeli melihat ada cacat di budaknya.
yang tidak diceritakan oleh penjual. Akhirnya dia pun mengembalikan budak ini ke penjual, tapi pihak penjual tidak mau menerimanya, kecuali jika pembeli membayar nilai sewa budak yang telah dipekerjakan di tempat pembeli selama beberapa hari. Akhirnya, keduanya mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, dan beliau memutuskan penjual harus menerima pengembalian karena cacat itu, dan pembeli tidak berkewajiban bayar biaya sewa. Penjual belum merasa puas dengan keputusan ini sampai mengatakan, "Ya Rasulullah, dia telah menikmati hasil dari budakku." Lalu Nabi SAW menjawab, "Hasil itu berbanding dengan tanggung jawab resiko." Dengan jawaban ini Nabi SAW mau menangkan pembeli. Pembeli tidak berkewajiban bayar nilai sewa karena selama budak itu ada di tangannya, keselamatan budak itu menjadi tanggung jawabnya. Karena itu sebagian dia menanggung resiko keselamatan itu budak. Dia juga berhak menikmati hasil dari budak itu. Hasil yang dia nikmati terbayarkan dengan resiko yang menjadi tanggung jawabnya. Sekian hasil dari penyampaian saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan